Oke, untuk video kali ini kita akan belajar penggunaan dari default parameters, keyword arguments, arbitrary, dan positional arguments. Pengertian dari argumen-argumen tersebut dan parameter. Default parameter sudah tersedia di slides, teman-teman bisa membuka kembali dan mereview bagaimana cara penggunaannya, apa saja general guidance yang harus diperhatikan, dan pemanfaatannya bagaimana. Pertama kita akan coba untuk membuat default parameter. Nah, saya akan menggunakan contoh dari fungsi print message to. Nah, kalau teman-teman ingat, ketika teman-teman menggunakan print message to ini, positional argumennya di assign satu saja, maka yang terjadi adalah missing one required positional arguments, yaitu MSG. Jadi fungsinya tidak berjalan. Dan dalam kasus-kasus tertentu kita juga sering itu mengassign default parameternya. Jadi ketika user tidak mendefinisikan parameter tersebut, maka dia akan memanggil default values-nya. Dan jumlah parameter yang default yang diassign juga bisa berapapun jumlahnya. Nah, dalam kasus ini contohnya kita ingin membuat default parameter untuk MSG, di mana kita tuliskan contohnya adalah hope you are doing well. Jadi ketika nanti user itu hanya menginputkan nama orang atau nama personnya, maka dia tetap bisa berjalan. Kita coba print MSG3, nama personnya, kemudian klik enter. Dia akan tetap berjalan dan nilai dari parameter MSG akan diganti dengan default values-nya, yaitu hope you are doing well. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah penulisan dari default message-nya. Jadi kalau teman-teman menuliskan dengan cara seperti ini, contohnya print message tree, kemudian default parameternya kita ganti di depan gitu ya. Yang terjadi adalah error. Nah, error ini dikarenakan positional argument itu tidak boleh setelah default parameters. Jadi, ketika kita sudah mendefinisikan default parameters, parameter-parameter setelahnya juga harus default parameters. Kita message-nya tidak hanya satu, misalkan person, kemudian message 1, message 2. Message 1, message 2. Nah, misalkan message 1 kita tulis ada hope you are doing well gitu ya. Kemudian kita klik. Di sini tertuliskan adalah syntax error, di mana non-default argument follows default argument. Jadi intinya adalah default argument itu harus ada di akhir dari parameter list. Tidak boleh ada non-default parameters yang mengikuti default parameters. Dalam kasus ini kita bisa ganti di mana default parametersnya kita tulis di akhir. Nah, bisa berjalan. Kita coba print message all, nama orangnya, kemudian message 2-nya, Hyun, hope you are doing well. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keyword argument. Jadi contohnya adalah kita ingin membuat different message 5, di mana ini berisikan title dari person tersebut, kemudian juga prompt gitu ya. Kemudian message-nya. Nah, nanti dia akan menuliskan hi, title dari orangnya, person dipanggil, kemudian prompt, dan juga message. Nah, kalau misalkan kita ingin assign juga di sini ya, di title. Nah, yang salah adalah ada non
default functions yang mengikuti default functions. Jadi ini harus kita pukul ke belakang, pukul mundur ke belakang. Misalkan promnya juga kita tuliskan ya. Jadi di sini prom dulu, kemudian title, personnya, kemudian message. By the way, ini kalau kalian kepanjangan bisa juga dibuat seperti ini, diklik enter aja. Jadi akan berurutan parameter-parameternya. Jadi kita punya one positional argument yaitu person dan juga 3 default parameters yaitu title, prom, dan message. Dan nanti dia akan ngeprint prom dulu, sapaan dulu, kemudian title dari orangnya, nama orangnya, dan message-nya. Coba kita klik run. Personnya misalkan kita tulis Yun lagi ya. Untuk title sama, promnya sama. Nah, kita ingin assign message gitu ya. Misalkan teman-teman tuliskan seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fungsi ini mengartikan are you okay sebagai title. Karena title itu posisinya adalah yang kedua. Sehingga Yun diartikan sebagai person, input yang kedua diartikan sebagai title. Caranya bagaimana kalau kita ingin langsung loncat ke message gitu ya. Ini yang kita sebut dengan keyword arguments atau named arguments. Jadi ketik Yun sebagai positional argument yang pertama yaitu person ya. Lalu message MSG yaitu nama parameternya atau variabelnya apa. Tuliskan isi atau value-nya. Nah, kalau kita klik seperti ini, maka are you okay di-assign kepada variabel message-nya. Ini yang kita sebut dengan keyword arguments. Contoh lain misalkan, kita ingin mengganti promnya gitu ya. Promnya kita ganti hello. Kemudian message-nya juga kita ganti. Misalkan message-nya kita ganti are you okay lagi. Nah, apa yang akan terjadi kalau seperti ini? Akan terjadi error di mana tulisannya adalah positional arguments follows keyword arguments. Setelah keyword arguments, belakangnya juga harus keyword arguments. Tidak boleh ada positional arguments gitu. Jadi kita harus menuliskan seperti ini. Yun, kemudian promnya adalah hello, kemudian message-nya adalah okay. Ini baru betul ya. Jadi setelah kalian mendefinisikan keyword arguments, belakangnya semuanya harus keyword arguments. Misalkan John gitu ya. John, message, dan message-nya adalah seperti ini. Kata yang pertama adalah positional argument. Yang kedua juga positional argument. Jadi John ini yang pertama dia akan mewakili argumen atau parameter yang pertama yaitu person. Kemudian positional yang kedua, argumen yang kedua message akan mewakili posisi parameter yang kedua yaitu title. Kemudian message sama dengan ini adalah keyword arguments. Kemudian kita akan lanjut ke arbitrary arguments. Arbitrary arguments itu digunakan ketika kita tidak tahu ada berapa banyak argumen atau parameter yang akan diberikan ketika fungsi itu dipanggil. Misalkan kita tidak tahu ada berapa nama yang dipanggil gitu ya. Contohnya adalah def call person misalkan. Nah, kita nggak tahu nih ada berapa tuh nama yang dipanggil kan. Jadi kita klik args, kemudian for name in args, print welcome nama name. Untuk semua name yang dituliskan pada args itu akan dipanggil
di sini gitu ya, di print di sini satu-satu. Call person, misalkan kita tulis Yun, kemudian Tito, kemudian Tati, kemudian Tita. Nah, dia akan menuliskan semua nama di sini gitu ya. Welcome Yun, welcome Tito, welcome Tati, welcome Tita. Jumlah dari inputan ini bisa any numbers gitu. Contohnya kita tuliskan gitu. Dewi, Dewa, Titi misalkan. Nah, dia akan tetap menuliskan berapapun jumlah inputan yang akan kita gunakan. Kali ini adalah contoh ketika teman-teman tidak tahu berapa jumlah positional arguments, juga tidak tahu berapa jumlah keyword arguments yang akan dimasukkan oleh user atau pengguna dari fungsi tersebut. Teman-teman bisa menggunakan args dan juga quarks. Contohnya misalkan teman-teman ingin mendata keluarga gitu ya. Jadi mendata nama orang yang ada di dalam misalkan kakak dan juga nama anak-anaknya. Kita bisa tuliskan seperti ini. Jeff, misalkan data person, tulis args, kemudian quarks. Kita tuliskan semua nama orang dewasa yang ada gitu ya. Dalam keluarga tersebut, kemudian tuliskan nama orangnya. Kalau kita tidak tahu berapa keyword arguments yang akan di-assign, maka kita bisa tulis misalkan for K in quarks case, print anggota keluarga K bernama nah seperti ini. Kemudian coba kita klik run, ya bintangnya 2. Ini masih ada yang salah. Oke. Jadi teman-teman akan kelihatan ya, tadi ada simbol tanda segitiga kuning di sebelah kiri, tepat di line numbernya, itu bisa disorot dan teman-teman akan mengetahui errornya ada di mana. Ini yang sangat powerful di Spider dibandingkan dengan Jupyter Notebook. Nah, kemudian kita coba klik run gitu ya, run fungsi ini. Misalkan namanya Ibu Yuni, bapaknya adalah Bapak Bambang gitu ya. Kemudian, nah keyword argumentsnya misalkan anak laki-laki pertama Dono gitu ya. Kemudian anak laki kedua misalkan Tuti. Jadi Ibu Yuni Bapak Bambang ini merupakan args gitu ya. Jadi positional arguments yang jumlahnya kita tidak tahu. Sedangkan anak laki-laki 1, anak laki-laki 2, anak perempuan ini merupakan keyword arguments yang kita tidak tahu ada berapa sih jumlah. Nah, Dono ini adalah values yang di-assign kepada keyword arguments gitu. Quarks dalam kurung key artinya adalah kita sedang mencari values dari keyword arguments yang kita tuliskan di sini. Kalau kita klik maka akan tertulis nama orang dewasa, Ibu Yuni nama orang dewasa, Bapak Bambang anggota keluarga anak laki-laki 1, Dono anak laki-laki 2 bernama Tono, anak perempuan bernama Tuti.